Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini gue akan share ke kalian aplikasi MacBook apa aja yang gue gunakan sehari-hari. Atau kalau di luar negeri mungkin istilahnya What's on my MacBook. Aplikasi yang akan gue share kali ini tentu nggak semuanya ya, karena kalau semuanya nanti videonya terlalu panjang. Tapi gue akan share aplikasi yang sering banget gue gunakan sehari-hari dan menurut gue cukup bermanfaat. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu sebelumnya, siapa tahu aplikasi yang gue share ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Nah, MacBook yang gue gunakan adalah MacBook Pro M1 2020 dengan RAM 8GB dan storage 256. Gue pribadi cukup sering dapat pertanyaan apakah storage 256 ini udah cukup atau enggak sih? Nah, sebenarnya jawabannya itu ya tergantung kebutuhan kalian dan bagaimana teman-teman mengorganize setiap file yang ada di MacBook kalian. Gue memilih MacBook yang storage-nya 256 ini karena memang gue punya hard disk eksternal juga. Jadi filenya itu kebanyakan disimpan di hard disk, jadi di laptop ini atau di MacBook ini cuma sedikit aja sih filenya. Oke, gue rasa segitu dulu aja tentang MacBook Pro M1 ini, karena di video kali ini kita nggak bahas tentang MacBooknya, tapi lebih ke arah aplikasi-aplikasinya. Buat teman-teman yang menonton tentang review MacBook Pro M1 ini, gue juga udah pernah buat, jadi kalau kalian menonton tinggal klik aja, linknya akan gue taruh di bagian atas sini. Tapi nontonnya setelah video ini ya. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang aplikasi browser yang gue gunakan terlebih dahulu. Nah, kalau di MacBook Pro M1 gue ini, gue menggunakan dua browser, yaitu Safari dan Google Chrome. Dari kedua browser tersebut, yang paling sering gue gunakan adalah Safari. Biasanya Google Chrome itu kalau lagi butuh extension tertentu aja. Karena di Safari itu extensionnya sedikit dan Google Chrome jauh lebih lengkap, jadi kadang perlu juga untuk pakai Google Chrome. Nah, gue pribadi lebih sering menggunakan Safari karena menurut gue Safari itu jauh lebih lancar, jarang lemot bahkan ketika buka beberapa tab sekaligus. Kalau Google Chrome, karena gue dulu juga pengguna Windows, jadi gue udah merasakan bagaimana Google Chrome makan begitu banyak RAM, jadi sering lemot, dan makanya gue lebih sering menggunakan Safari di MacBook Pro ini. Biasanya gue menggunakan Google Chrome kalau memang lagi ada perlu aja. Jadi misalkan seperti yang gue sebutkan tadi, misalkan lagi butuh extension tertentu yang ada di Google Chrome aja, baru gue pakai Google Chrome. Kalau enggak sih, kebanyakan bisa dibilang sehari-hari menggunakannya Safari. Di Safari gue ini gue juga install beberapa extension, yaitu Grammarly dan Notion. Nah, Notion ini fungsinya sebenarnya nggak gimana banget sih setelah gue cobain. Jadi sekedar bisa untuk save page langsung ke Notion kalian. Jadi kalau teman-teman lagi browsing terus ketemu artikel atau website yang penting nih, kalian bisa langsung save ke Notion, nanti yang di save itu berupa teks atau misalkan artikel, jadi teksnya disimpan juga ke Notion dan URL-nya. Lalu Safari extension Grammarly yang menurut gue penting banget. Jadi contoh case-nya, misalkan lagi mau balas email perusahaan dengan menggunakan bahasa Inggris nih. Nah, fungsi Safari extension Grammarly ini bantuin kita untuk benerin kata-katanya. Jadi benerin pemilihan katanya, terus juga tanda baca, dan sebagainya. Dan bagusnya extension Grammarly ini adalah bisa digunakan untuk banyak keperluan. Jadi misalkan balas email, terus juga mau komentar di artikel atau di website berita gitu, mau berkomentar, nanti dibantuin benerin kata-katanya dalam bahasa Inggris, atau misalkan mau komentar di YouTube, itu juga bisa. Jadi banyak banget yang bisa di cover sama extension Grammarly ini. Oh iya, extension Grammarly ini juga gratis loh, jadi kalian bisa menggunakan fitur-fitur tersebut secara gratis. Nah, walaupun ada juga yang berbayar kalau kalian mau fitur yang lebih lengkap, tapi menurut gue yang gratis aja udah cukup membantu sih. Untuk aplikasi yang menunjang produktivitas, kita mulai dari yang pertama, yaitu Be Focused. Aplikasi ini membantu kalian menerapkan Pomodoro Technique. Jadi kurang lebih tuh, kalau misalkan kalian mau ngerjain satu hal nih, misalkan mau edit video dalam 1 jam ke depan. Nah, kalian mungkin agak susah nih fokus selama 60 menit full. Nah, makanya peran Pomodoro Technique ini akan membantu kalian supaya bisa fokus. Jadi misalkan kalian mau kerjain selama 20 atau 25 atau 30 menit, nanti ada breaknya atau intervalnya. Misalkan nih breaknya 5 menit atau 10 menit, baru lanjut lagi. Nah, aplikasi ini tuh membantu kalian untuk bisa ngingetin kalian seperti itu. Jadi kerjain, nanti ada alarmnya setelah 20 menit misalkan, nanti break 5 menit, nanti ada alarmnya lagi, lalu mulai lagi. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerja aplikasi ini. Kalian bisa customize sendiri mau berapa lama kalian fokusnya, terus berapa lama break atau intervalnya, atau berapa kali intervalnya. Kalian bisa atur sendiri di aplikasi ini. Dan bagusnya lagi dari aplikasi ini adalah gratis. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis di MacBook kalian. Dan gue sangat menyarankan aplikasi ini sih. Kalau kalian yang susah fokus, misalkan fokus dalam jangka waktu lama, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk membantu kalian lebih produktif. Lalu gue juga menggunakan Stickies. Stickies ini adalah aplikasi bawaan Apple yang fungsinya kurang lebih seperti sticky note gitu. Jadi kalau teman-teman familiar dengan misalkan di perkantoran, kalian lihat di kaca banyak tempelan kertas, atau di tembok yang banyak tempelan kertas-kertasnya. Nah, yang mungkin isinya ada to-do list atau catatan penting,
Nah, kurang lebih seperti itulah fungsi Stickies ini. Gue pribadi menggunakan Stickies ini biasanya untuk mencatat to-do list apa aja yang mau gue lakukan di hari itu, atau juga misalkan lagi Zoom meeting, gue pakai Stickies untuk catatan yang versi ringkasnya. Jadi yang nggak terlalu rapi, tapi paling nggak bisa buat nyatet aja. Stickies ini akan selalu muncul di tampilan desktop teman-teman. Jadi setiap kali kalian buka laptop misalkan atau ke desktop, kalian akan melihat Stickies kalian, apa aja yang udah kalian catat, apa aja yang mau kalian kerjakan misalnya di hari itu. Lalu gue juga menggunakan Apple Notes yang menurut gue membantu banget, terutama karena bisa sync dengan Notes yang di iPhone. Jadi sangat membantu. Gue juga udah pernah buat video tentang Apple Notes. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut tentang Apple Notes, kalian bisa klik linknya akan gue taruh di bagian atas ini. Lalu gue juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting, karena sekarang apa-apa lewat Zoom, atau kadang juga lewat Google Meet. Tapi kalau Google Meet itu kan nggak perlu aplikasinya, tapi kalau Zoom perlu lewat aplikasinya. Jadi harus ada sih menurut gue. Selain itu gue juga install Microsoft 365 yang gue dapatkan ketika waktu kuliah dan masih gue gunakan sampai hari ini. Dan banyak sih yang bisa gue kerjakan, misalkan untuk bikin script video YouTube atau misalkan presentasi dan kerjaan lainnya. Biasanya gue menggunakan Microsoft Word, kebanyakan Word sih. Terus juga Excel kadang-kadang dan PPT, PowerPoint. Lalu aplikasi di kategori produktivitas yang terakhir adalah Notion. Jadi gue juga menggunakan aplikasi Notion dalam versi yang lebih lengkap. Kalau yang tadi di awal itu yang kita bahas pertama itu adalah Safari Extension, tapi kalau ini aplikasi khusus Notion. Jadi gue bisa akses catatan, edit, atau cek planning konten-konten selanjutnya. Buat kalian yang mau lihat template Notion apa yang gue gunakan, kalian bisa nonton di video yang pernah gue buat juga, yaitu video tentang Notion. Nanti akan gue taruh juga linknya di bagian atas sini. Kalian tinggal nonton aja setelah video ini. Untuk aplikasi editing, kita mulai dari yang pertama, yaitu photo editing. Nah, aplikasi photo editing yang gue gunakan ini ada dua, yaitu Adobe Lightroom dan Adobe Photoshop. Kedua aplikasi ini sering gue gunakan untuk kerjaan dan juga misalkan untuk edit foto thumbnail YouTube dan sebagainya. Gue juga ada Adobe Lightroom Classic di MacBook ini, tapi nggak pernah gue pakai sih sejak cobain Adobe Lightroom CC. Karena menurut gue tampilannya lebih bagus, lebih modern, dan yang paling penting lebih cepat dan juga lebih lancar. Buat teman-teman yang sering nanyain gue download Adobe-nya di mana, gue download langsung dari website Adobe. Jadi Adobe yang diinstal di MacBook ini resmi, original, dan berbayar juga. Jadi ada biaya subscription-nya setiap bulan. Untuk video editing, gue menggunakan Final Cut Pro 10. Saking seringnya menggunakan aplikasi ini, bisa dibilang ini adalah aplikasi yang paling sering gue gunakan setelah browser. Sering banget, bisa dibilang hampir setiap hari ada aja yang diedit di Final Cut Pro. Gue dulunya adalah pengguna Adobe Premiere Pro, tapi sejak cobain Final Cut Pro, bisa dibilang semua kerjaan gue jadi jauh lebih cepat dan juga gue nggak kangen sih sama Adobe Premiere Pro. Buat teman-teman yang menggunakan macOS, gue sangat menyarankan untuk cobain Final Cut Pro ini. Ada free trial-nya kok, 3 bulan free trial, kalian bisa langsung download dari website Apple. Final Cut Pro ini aplikasi berbayar ya, jadi kalian perlu bayar sekali di depan, dan sisanya udah nggak ada bayar apa-apa lagi. Jadi bukan subscription tapi sekali bayar. Harga aplikasi Final Cut Pro ini kalau nggak salah $299, tapi kalau nggak salah gue belinya itu waktu ke rupiahin udah jadi 5 juta rupiah. Jujur aja menurut gue aplikasi Final Cut Pro ini termasuk aplikasi mahal ya, karena 5 juta harganya. Dan beda rasanya kalau misalnya kita beli barang 5 juta, ada wujud, ada fisiknya gitu ya, kita bisa rasain langsung. Tapi kalau aplikasi harganya 5 juta, itu kayak nggak berasa ada perbedaan apa-apa gitu, nggak ada bedanya rasanya. Tapi harus gue akui Final Cut Pro ini jauh lebih lancar dan jauh lebih cepat ngerjain apa-apa. Makanya gue setiap kali ada kerjaan edit video pun lebih cepat selesai juga karena menggunakan Final Cut Pro. Lalu gue juga ada DaVinci Resolve yang jujur aja belum pernah gue cobain sampai video ini dibuat. Karena beberapa bulan terakhir ini jadwalnya lagi padat banget, jadi belum sempat cobain aplikasi baru seperti DaVinci Resolve. Tapi nanti pasti akan gue cobain juga karena udah di-download di laptop ini. Jadi cuman lagi nunggu waktu yang tepat aja karena sekarang lagi belum sempat. Bagusnya dari DaVinci Resolve ini adalah ada yang versi free. Jadi buat teman-teman yang baru belajar video editing, mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk cobain DaVinci Resolve karena free. Kalau aplikasi seperti Adobe atau Final Cut itu semuanya udah berbayar. Untuk aplikasi messaging, gua ada WhatsApp, Line, Telegram, dan juga aplikasi bawaan dari Apple-nya yaitu iMessage dan juga FaceTime. Tapi dari semua aplikasi tersebut yang paling sering gue gunakan adalah WhatsApp karena semuanya yang berhubungan dengan kerjaan ada di situ, terus juga banyak grup juga di sana. Jadi WhatsApp ini paling sering gue gunakan sih dibandingkan aplikasi messaging yang lainnya. Bahkan bisa dibilang iMessage dan juga FaceTime ini paling jarang gue gunakan loh. Karena apa ya, mungkin ribet aja karena semua orang udah punya WhatsApp, semua ada di WhatsApp juga. Jadi ribet sih kalau misalkan harus add di iMessage atau FaceTime lagi menghubungi orang, biasanya semua langsung di WhatsApp pasti udah ada. Tapi kalau iMessage belum tentu.
Untuk aplikasi entertainment atau hiburan, gue ada download satu game di MacBook ini, yaitu Among Us. Yang jarang gue mainin juga sih, karena gue jarang main game sih di MacBook. Soalnya kebanyakan game yang gue mainin itu udah ada di HP semua, jadi nggak perlu lagi untuk main game di MacBook. Lalu untuk dengerin lagu, gue ada Spotify, yang menurut gue masih kurang kompatibel ya dengan MacBook M1 ini, karena masih banyak errornya. Paling sering kejadian adalah ketika laptopnya setelah di-sleep, lalu buka Spotify, nanti akan ada error seperti ini. Lalu gue juga ada Apple Music dan juga Apple TV di MacBook Pro M1 ini, yang Apple Music itu sebenarnya masih free trial aja sih, makanya masih gue gunakan. Dan kalau Apple TV juga karena dapat free 1 tahun ketika membeli MacBook, jadi gue juga kadang nonton Apple TV, walaupun nggak sesering nonton Netflix, tapi ya ada 1 atau 2 series lain gue nonton di Apple TV. Oke, gue rasa segitu dulu aja aplikasi yang mau gue share di video kali ini. Semoga informasi yang gue bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan juga buat kalian yang tahu ada aplikasi yang bagus nih, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye.